wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa bil islami bi Muhammadin nabiyya wa rasula zidni ilma warzuqni fahma. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah melimpahkan karunia kepada kita, kenikmatan, kesempatan, kesehatan kepada kita semuanya. Yang mulia ini kita bersama kempal silaturahim tolabul ilm. Kalau mengkalkulasi siapa yang paling dekat, kalau kita coba kalkulasi, menghitung-hitung siapa yang punya kesempatan Allah beri hadiah kenikmatan surga, itu rasanya adalah ada di dunia pendidikan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu dalam dunia keilmuan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga. Setiap hari Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju ke sekolah, satu niat tekad bulat dari Bapak Ibu pahlawan pakai tanda jasa adalah untuk memberikan ilmu, untuk memperkuat ilmu. Maka yang menuntut ilmu saja Allah beri jalan mudah untuk menuju surga, apalagi Bapak Ibu yang memberikan ilmu. Maka tadi Ustadz Tarwoto sampaikan, Ustadz Narwoto ya, kalau Tarwoto itu SD Muhammadiyah Wiro Brajan 2 yang di Kuncen. Beliau Pak Kepala Sekolah Pak Narwoto. Walaupun Bapak Ibu berangkat dari rumah, karena rumahnya jauh, jam 6 pun ditempuh, supaya tidak terlambat, apalagi yang rumahnya pandak pojok berikut yang mewah tadi ya, itu insya Allah jam 6 itu pun perlente gitu ya, pun siap. Apalagi yang rumahnya mungkin nyebrang serandaan menikah nggih langkung pagi. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, itu semuanya adalah tekad bulat dari kita Bapak Ibu semuanya sebagai seorang pendidik untuk memberikan ilmu kepada anak-anak. Maka insya Allah itu semuanya akan memberikan dampak positif bagi kita, bagi Bapak Ibu dan kita semuanya. Termasuk juga pengajian yang dalam 1 tahun 3 kali pengajian keluarga, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, keluarga besarnya
SMK Muhammadiyah 4 ini insya Allah walaupun 3 kali, tapi ini juga kemudahan jalan untuk kita menempuh jalan ke surga. Apalagi kalau dirutinkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, tidak kurang-kurang kalau kita pengen masuk surga dan dimudahkan jalannya masuk surga. Itu salah satunya adalah bagaimana kita mencari, menuntut, dan juga mengajarkan ilmu. Maka di sekolah alhamdulillah ada fasilitas untuk ilmu, di masyarakat juga ada fasilitas untuk kita majelis taklim. Nah maka Bapak Ibu, insya Allah kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah yang berjuang untuk mengembangkan lembaga pendidikan amal usaha Muhammadiyah ini, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebaikan itu. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus pengajian kelompok 3 yang kami hormati, Bapak Ibu guru, karyawan, keluarga besar SMK Muhammadiyah 4 yang saya hormati, kita bersyukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kita semuanya. Saya berharap untuk materi atau untuk silaturahim pada kesempatan yang baik ini, yang kebetulan diberi amanat oleh kelompok 3 atas nama kelompok 3 Ustadz Agus, wali murid saya di Wirobrajan 3. Ini saya jangan saya jadikan yang pertama gitu. Saya jadikan yang kedua. Kalau Ibu pengen jadi yang keberapa? Oh yang pertama ya. Kalau suruh ngaji itu saya jangan jadikan yang pertama gitu ya. Saya jadikan yang kedua, ketiga, atau jadikan cadangan. Karena saya juga masih belajar, saya juga kemudian masih juga seperti Bapak Ibu semuanya, bahkan mungkin lebih dari Bapak Ibu. Ini tentu menjadi satu hal PR untuk saya semua. Maka dari itu Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita ngaji bersama, kita belajar bersama untuk bersama-sama memaknai bagaimana kita di dalam berislam. Sama ya seperti di sekolah, sekarang saya juga di amal usaha Muhammadiyah, tepatnya di PKU Muhammadiyah Gamping. Sampai tahun 2021 Desember itu SK saya, SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagai kepala sekolah yang diperpanjang untuk periode yang kedua di Wirobrajan 3. Baru saya jalankan selama setengah tahun atau 1 semester. Ternyata dari pimpinan pusat Muhammadiyah meng-SK-kan saya untuk bertugas di PKU Muhammadiyah Gamping. Di PKU Muhammadiyah Gamping itu ada struktur direktur utama, kemudian ada 4 direktur bidang. Nah, ada bidang keuangan, ada bidang layanan medis, ada bidang diklat dan mutu. Saya ada di bidang al-Islam, kemuhammadiyahan, dan sumber daya insani. Nah, maka apa yang menjadi dasar dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini nampaknya ya mungkin hampir disamakan begitu ya, antara kepala sekolah mengelola sekolah di mana ada guru karyawan, ada orang tua juga, ada muridnya, ada masyarakat. Di situ mungkin juga menjadi pertimbangannya. Namun sekali lagi yang namanya amanah persyarikatan, kita sebagai kader Persyarikatan Muhammadiyah yang ada adalah sami'na wa atokna. Dulu saya bersama Ramanda Imam di HW ya, sampai ke kemana ya Pak Imam ya? Coban Rondo ya. Jadi sampai di Malang ya, ada perkemahan di Malang di Coban Rondo gitu ya, bukan Nyoba Rondo ya. Di sana ada air terjun ya, nama Coban Rondo. Ketika itu waktu itu ada
perkemahan Jambore Nasional HW memperingati atau memeriahkan Muktamar Muhammadiyah di Malang. Nah, kita adanya hanya siap dan siap, bismillah siap, berangkat. Ketika kita diamanati oleh Persyarikatan Muhammadiyah, waktu awal saya dulu di SD Muhammadiyah Sokonandi, saya belum diklat calon kepala sekolah, jangankan lulus, diklat saja belum. Maka pada saat itu saya tenang-tenang saja, di samping juga masih guru muda gitu ya, baru 5 tahun berjalan. Tapi ternyata Ustadz Naroto, ternyata yang sudah didiklat ada 3 kader, itu 1 sudah ditempatkan di sekolah tertentu, yang 2 masih di Sokonandi, kemudian diamanati oleh Dikdasmen untuk ditempatkan di SD Muhammadiyah Miliran yang siswanya 96 siswa. Artinya sekolah kecil karena Sokonandi waktu itu menangani 1250 siswa. Nah, ternyata 1 kader yang lulus tidak mau, tidak siap. Jangan saya nggak ada style untuk jadi kepala sekolah. Loh, tapi kan lulus. Iya, tapi kan saya tidak mau gitu. Akhirnya tidak mau, betul-betul tidak mau. Yang satunya kemudian ditareni barang, bahkan sampai kemudian diundang ke PDM, juga ternyata sampai titik terakhir tidak kerso, boten kerso. Akhirnya ya pokoknya adalah, karena di situ itu adalah binaannya Sokonandi, dari Sokonandi. Akhirnya saya hubungi Pak Kepala Sekolah, Pak Wardi waktu itu, kemudian Pak Cahyo ya ke Miliran. Ya, kenapa Pak? Jadi kepala sekolah. Lah, saya belum lulus, saya belum ikut diklat. Gak apa-apa, bismillah lah ke sana. Ya, kalau tidak ada yang lain, sekali lagi tadi ya, saya pengennya jadi yang ketiga atau kedua gitu. Setelah yang lain sudah, baru kemudian saya cadangannya. Saya sampaikan, bismillah Bapak, saya tak ke Miliran. Nanti prosedur apa yang bisa saya jalankan, karena saya belum diklat kepala sekolah. Waktu itu ternyata setelah jadi kepala sekolah di Miliran, didiklat, baru kemudian lulus. Mungkin lulusnya ya karena saya sudah kepala sekolah gitu ya, sehingga tidak mungkin tidak lulus. Kalau tidak lulus kan kemudian kembali lagi guru. Atau waktu itu secara materi malah seneng gitu ya. Nah, tapi bismillah ya, dimanapun berada kita sebagai kader Persyarikatan Muhammadiyah hanya ada bismillah dan bismillah. Maka ketika kita juga berjuang untuk mengembangkan SMK Muhammadiyah 4 yang kita cintai ini, maka yang ada adalah bismillah dan bismillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang kemudian nanti akan menghitungnya. Ketika Bapak Ibu tidak menghitung apa yang dilakukan oleh kita di SMK Muhammadiyah 4, maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikatnya yang akan menghitungnya. Maka saya sejak awal prinsip saya tidak main hitungan secara kalkulasi matematika manusia. Mau ditempatkan dimanapun insya Allah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya ditempatkan di SD Muhammadiyah Miliran, alhamdulillah karena menjadi kepala sekolah, maka kemudian saya mampu untuk melebarkan kemampuan gitu ya, yang sebelumnya menjadi kontraktor, dari kontrakan ke kontrakan, dari tahunan ke nitian, dari nitian ke warung boto, semuanya kontrak. Karena kemudian gempa, kontrakan itu ambruk. Alhamdulillah tinggal 1 bulan lagi habis, sehingga sudah tidak usah diperpanjang. Saya ya diperpanjang gimana, sudah ambruk gitu ya. Saya kemudian minggir agak jauh ke Bantul. Alhamdulillah malah ada sepetak lahan yang kemudian bisa kita bebaskan, bisa kita beli, bisa kemudian didirikan gubuk ya. Karena saya bukan asli Jogja gitu ya, istri juga Jawa Timur, saya Jawa Tengah, saya orang Barat yang tidak bisa makan sego, karena bisanya makan segar. Itu saya dari Tegal Bapak Ibu. Nah, karena pendatang semuanya ya sudah, yuk bismillah lah, kita kemudian insya Allah bisa. Akhirnya alhamdulillah karena itu tadi
karena diangkat jadi kepala sekolah, kemudian alhamdulillah bisa beli sepetak sawah seluas 400 meter persegi. Karena waktu itu sebelum gempa ternyata harganya masih murah meriah gitu ya, 100.000 per meternya, yang sekarang sudah 2.500.000 gitu. Nah itu alhamdulillah. Loh, apakah dari gaji yang saya terima dari miliran, karena gaji dari miliran itu sudah gaji hafalan oleh PCM, Pak Cahyono di miliran ya, kepala sekolah, oke siap. Tapi anu ya, gajinya pokoknya genep 1 juta gitu ya. Nanti miliran itu kuat berapa, lainnya ditopang oleh Soko Nandi. Miliran saya tanya kuat berapa, yo kalau 400 yo kuat Pak itu. Oke siap 400. Alhamdulillah. Saya laporan ke kepala sekolah Soko Nandi, miliran kuatnya 400. Berarti dari Soko Nandi 600. Alhamdulillah. Nah kenapa kemudian tadi Allah memberikan jalan kekuatan untuk saya dapatkan lahan dan bahkan kemudian ada pendidikan ini? Ya karena ternyata saya atas nama kepala sekolah dipercaya oleh BRI gitu. Jadi BRI itu kemudian, nah karena kepala sekolah mungkin kan mestinya kuat, ya sudah nanti saya dibantu, ya akhirnya dibantu oleh BRI. Bapak Ibu yang kami hormati, ini menjadi kekuatan ya, kekuatan. Jadi optimisme sebagai seorang kader itu harus tumbuh dari dalam diri kita untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Seperti Ustadz Narwoto, saya kira bagaimana ketika Persyarikatan meng-SK-kan beliau, Ustadz Narwoto sebagai seorang kader adanya hanya sami'na wa ata'na. Bismillah, saya berangkat dari Pramuka menuju ke Minggir ini ya. Minggir apa minggiran? Oh minggiran. Kalau minggir beliau. Saya dari Jalan Pramuka SMK Muhammadiyah 3 menuju ke lapangan Minggiran untuk bersama dengan Bapak Ibu yang ada hanya Bismillah. Ya. Bismillah. Dan Allah memberikan kemuliaan, memberikan keistimewaan banyak hal, dinobatkan sebagai sekolah berkembang, ya, sekolah favorit ya di dalam tumbuh kembangnya sekolah ini. Kemudian banyak prestasi yang kemudian ditorehkan, salah satunya adalah kemandirian di dalam perekonomian. Maka boganya kan lancar ya. Saya tadi bilang bincang-bincang sama Ustadz Agus, apa boga yang kemudian bisa kita branding bersama dengan Lazismu. Saya pengen SMK Muhammadiyah 4 itu punya produk-produk yang apa, yang packagingnya bagus lah gitu ya. Jangan yang 1 hari 2 hari sudah basi gitu ya. Kalau bisa yang bisa 1 bulan. Itu apa? Nanti kita branding bersama produk boga SMK Muhammadiyah 3 Muhammadiyah 4, kemudian di situ nanti ada binaan Lazismu wilayah daerah istimewa Jakarta. Kita bisa kemudian menyasar ke, saya waktu itu kemudian ini yang sekarang sedang kita inisiasi adalah produk olahan dari mokaf. Kemarin kita resmikan untuk tepung mokaf yang ada di Gunung Kidul. Itu kita sudah mempunyai 1 rumah produksi yang turunannya itu sudah sampai 7 turunan, 7 produk macamnya. Ada tiwul pun, tiwul dikeringkan gitu ya, instan gitu ya. Kemudian nanti ada keripiknya, ada sampai ada nastarnya juga dari mokaf itu. Nah itu kita packaging, binaannya MPM PWM DIY, biayanya atau support modalnya dari Lazismu. Nah ini nanti kalau seandainya kita bisa jajaki bisa dengan SMK Muhammadiyah 4 ini bagian dari pola untuk mengembangkan pendidikan sekaligus mengembangkan ekonomi kemandirian di SMK Muhammadiyah 4 ini. Nah ini beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan di awal kita sebagai kader untuk menguatkan amal usaha Muhammadiyah. Ada 2 hal yang saya juga ingin sampaikan terkait dengan pasca muktamar.
Saya kalau hari Ahad diminta untuk ngisi dimanapun itu mesti pakainya ini karena ini mengenang kita bermuktamar kemarin di Solo ya Bapak Ibu. Kita sebagai penggembira, Bapak Ibu ada yang bisa masuk di stadion? Ustaz masuk tak? Masuk ya? Oh nggak bisa masuk ya? Saya diberi apa namanya sedikit keistimewaan bahasanya karena menjadi direktur gitu. Jadi PKU Muhammadiyah Gamping dapat 5 undangan untuk 5 direksi. Nah saya kemudian dikasih 1 sehingga bisa masuk. Nah ini untuk kebanggaan kita dalam bermuhammadiyah. Apa oleh-olehnya dari muktamar? Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan untuk memberikan bekal kekuatan kita. Yang pertama, Muhammadiyah sebenarnya sejak tahun 2010 di mana muktamar Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta itu sudah mengembangkan bahwa Muhammadiyah ini mengusung tema besar yaitu Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu Islam yang seperti apa? Tentu Islam yang punya landasan kuat Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi landasan kuat yang tidak boleh dilepas. Kemudian yang kedua, Islam yang berkemajuan itu adalah Islam, istilahnya Islam ya kalau ada firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 kalau tidak salah, ummatan wasaton. Maka Muhammadiyah pengen menjadikan Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah Islam yang wasaton, Islam yang tengahan, Islam garis tengah. Artinya adalah Islam berislam, tapi bukan Islam yang ke kanan dan ke kiri, tapi Islam yang tengah, sebagaimana firman Allah yang tadi disampaikan sebagai ummatan wasat. Nah maka ketika kita memahami Islam yang dipahami oleh manhaj Muhammadiyah yang ada di himpunan putusan tarjih, itulah mewakili Islam wasatoniyah atau Islam tengah. Ya dalam segala hal. Artinya Muhammadiyah tidak mesti juga kemudian dalam cara berpakaian itu seperti orang Arab, itu juga tidak. Muhammadiyah pakai batik juga pakai batik. Karena pada prinsipnya di dalam berislam ketika menutup aurat, maka atas perintah Allah dan Rasulnya itu adalah menutup aurat. Ketika Rasulullah SAW menyeru kepada Asma waktu itu, wahai Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidah lam yasluh ayyura ila hada wa hada. Wahai Asma, kalau anak perempuan kok sudah datang haid, sudah mahidah, sudah haid, maka tidak pantas untuk diperlihatkan tubuhnya kecuali hada wa hada, sambil ba'asara ila kedua telapak tangan dan wajah, sambil Rasulullah itu menunjuk wajahnya dan kafaihi dan telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Artinya ketika perintah Islam, perintah ajaran Islam untuk menutup aurat itu adalah menutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangannya untuk yang putri khususnya, itu maka ketika bapak ibu, khususnya ibu-ibu karena ini seruannya untuk kaum putri, sudah pakai jilbab jalabibihinna ya, jilbab yang menjulur sampai kemudian menutup dadanya dan sebagainya, itu sudah bisa dinyatakan sah. Artinya Islam itu yang dipahami oleh Persyarikatan Muhammadiyah adalah
inti dari apa yang diperintahkan. Demikian pula untuk yang bapak-bapak, ya. Apakah pakai batik boleh? Boleh. Ya, ketika sholat boleh nggak pakai batik? Boleh, asal batiknya menutup aurat, kan gitu ya. Pakai sarung boleh? Boleh, asal juga kemudian sarungnya menutup aurat. Syukur kenceng ya gugudannya gitu ya, jangan sampai melotrok gitu ya. Kemudian apakah pakai celana boleh? Boleh ya, yang penting menutup aurat juga. Apakah pakai jubah juga boleh seperti orang Arab? Boleh ya, karena jubah juga kemudian menutup aurat. Pakai gamis boleh? Boleh. Nah, ini Muhammadiyah memahami dan seperti ini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu mengusung ya tema Islam berkemajuan untuk bisa mengembangkan Islam ini progresif ya, Islam yang bisa mengikuti perkembangan zaman, yang Islam yang bisa mengatur perkembangan zaman ya, itu Islam berkemajuan. Kemudian Bapak Ibu, ada yang kajian Islam berkemajuan Muhammadiyah di dalam menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang paling kelihatan berkemajuan sekali Muhammadiyah sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam bukunya Pemikiran Islam Muhammadiyah, Bapak Kunto Wijoyo ketika tesis Sugeng, beliau menyampaikan bahwa khas amar ma'ruf nahi mungkarnya Muhammadiyah, dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkarnya Muhammadiyah ini bukan mengangkat senjata pada zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan kemudian gerilya. Padahal pada saat itu di hadapannya ya Belanda menjajah. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah itu bukannya kemudian dengan mengangkat senjata, bukan kemudian ngasah pedang, bukan kemudian juga bambu runcingan kemudian gerilya, tapi itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, maka Persyarikatan Muhammadiyah mengambil jalur yang lain, yaitu jalur yang ditempuh adalah berjuang amar ma'ruf nahi mungkar dengan mencerdaskan masyarakat Indonesia sampai sekarang. Nah, pengertian dari Islam berkemajuan dalam dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang disampaikan oleh Bapak Kunto Wijoyo itu inilah kecerdasan Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah pada saat itu pegang senjata, mengerahkan semua mujahidnya, katakanlah para syuhada itu kemudian direkrut gitu ya, mungkin akan habis di situ dan akan selesai di situ. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang Muhammadiyah berkembang sangat maju. Dan apakah kemudian bisa ada nilai yang ada di dalamnya? Sangat bernilai. Karena mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, mampu memajukan masyarakat yang ada di Indonesia kita ini. Nah, ini polanya. Ketika ada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, bagaimana dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkarnya Muhammadiyah? Dia dirikan rumah-rumah yatim, dirikan rumah-rumah sosial, bahkan mendirikan PKO, penolong kesengsaraan umum, bukan umat ya, umum. Artinya pada saat itu Muhammadiyah sejak zaman Kiai Haji Suja tahun 1923, karena tahun 2023 ini satu abadnya PKU ulang tahun. Itu Kiai Haji Suja yang disupport oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan PKO itu bukan penolong kesengsaraan umat, tapi umum. Artinya mau orang pribumi, mau orang Nasrani, mau orang Islam, mau orang Chinese pada saat itu dibantu semuanya. Untuk apa? Untuk terlayani secara sosial. Nah, ini sudah maju sejak itu.
Nah, kemudian bagaimana Muhammadiyah menyikapi ketika kemudian marak kemaksiatan dan lain sebagainya? Nah, maka dikuatkanlah dakwah-dakwah persyarikatan Muhammadiyah dan dikuatkan lembaga-lembaga dakwah, bahkan kemudian juga ada madrasah, pondok pesantren dan juga sekolah. Karena Muhammadiyah berharap betul dengan adanya kaum terpelajar, kaum terdidik, insya Allah efek yang nanti akan dihasilkan adalah munculnya kesadaran orang untuk hidup taat kepada Allah, sehingga kemaksiatan itu terkikis. Kemudian ada kesadaran orang yang terpelajar karena mendapatkan materi-materi al-Islam ke Muhammadiyah, mendapatkan materi umum juga, maka kemudian orang akan berpikir maju untuk menolong sesama dan lain sebagainya. Nah, ini model ya, model Muhammadiyah di dalam memaknai Islam berkemajuan, dalam memaknai juga amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, oleh-oleh, karena oleh-olehnya banyak sebenarnya muktamar, tapi yang terakhir saya sampaikan ada penguatan di samping Islam berkemajuan, tapi penguatan muktamar kemarin adalah memperkuat basis jamaah. Nah, ini menjadi penting ya, memperkuat basis jamaah. Ada dua basis jamaah. Yang pertama keluarga, yang kedua masjid. Maka sekarang LPCR itu lembaga pembinaan cabang dan ranting, itu tidak hanya lembaga pembinaan cabang dan ranting. Sekarang Ustaz sudah ditambahi satu lagi, yaitu masjid. Lembaga pembinaan cabang dan ranting dan pengembangan kalau tidak salah masjid. Nah, maka keluarga itu menjadi basis awal, basis pemula, basis dasar untuk membentuk jamaah yang kuat. Ini keluarga. Maka alhamdulillah saya senang sekali di SMK Muhammadiyah 4 ini ada pengajian ya, keluarga yang dihadiri oleh seluruh unsur ya, unsur keluarga, anak, istri, suami itu dihadirkan semuanya. Ini bagus, ini penting ya. Ini dalam rangka juga memperkuat antara jaringan keluarga satu dengan yang lain, saling memperkuat. Nah, paling tidak kekuatan keluarga ini dimulai dari kekuatan ayah dan bundanya. Jadikan ketika kita mohon, ya Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang solih dan solihah, maka yang pertama harus solih dan solihah ayah dan bundanya ya. Kita berusaha bersama-sama. Saya juga kemudian sedang berikhtiar bersungguh-sungguh bagaimana caranya saya bisa menjadi sosok ayah yang solih gitu ya. Kemudian istri juga kemudian bagaimana menjadi istri yang solihah. Kita sedang berproses ya untuk menuju kesuksesan kita menjadi ayah bunda yang solih dan solihah. Kemudian yang kedua, anak kita. Kita berharap anak-anak kita tumbuh. Nah, maka kunci yang paling utama yang untuk bisa menegakkan kesalihan dari keluarga kita, sakinah mawadah warahmah, itu adalah kunci bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa rambu-rambu yang untuk bisa kita jadikan sebagai tonggak menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang pantas. Itu adalah bagaimana parameternya ketaatan kepada Allah dengan mendirikan sholat. Karena sholat ini akan menjadi faktor yang sangat dominan, yang sangat berkelanjutan untuk faktor pembentukan yang lainnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. As-sholatu lidzikri. Sholat itu bagian dari mengingat untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada sekian banyak orang yang berkeluh kesah, innal insana khuliqa halu'an gitu ya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka keluh kesah, bersulo gitu ya. Tapi ternyata ketika dia diberi kebaikan,
itu kikir, tidak mau bersyukur. Bahkan ketika diberi cobaan, dia kemudian ngeluhnya bukan main. Tapi apa yang difirmankan Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat, yang sholatnya itu khusyuk, sholatnya khusyuk. Ternyata sholat ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk diri kita, keluarga kita, dan insya Allah jamaah kita. Maka gerakan sholat yang ada di keluarga kita, keluarga di rumah maupun keluarga di sekolah, ini akan menjadi gerakan yang luar. Kemudian Al-Quran yang tadi luar biasa programnya, target minimal 1 bulan khatam 1 juz, ini menjadi gerakan yang bagus. Bagaimana berlomba-lomba di dalam kita mengkaji Al-Quran, dimulai dari membaca Al-Quran sampai kemudian nanti memahami dan menghafalkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran rumah kita menjadi bersinar. Karena dengan Al-Quran sekolah kita kemudian juga akan bersinar. Ya, maka Al-Quran ini akan menjadi guidance, akan menjadi dasar dalam kita membentuk rumah tangga yang kuat. Nah, paling tidak inilah minimal gitu ya, gerakan sholat dan gerakan Al-Quran. Maka doa kita kan kemudian di samping juga Robbi habli minas sholihin, di samping juga kita mohon kepada Allah sebagaimana juga doanya Nabi Ibrahim untuk mempunyai anak-anak yang solihah, tapi kemudian Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diri kita, ayah dan bundanya, dan juga anak-anak itu ahli sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ini menjadi real bahwa sholat itu akan menjadikan rumah tangga kita, diri kita, rumah tangga kita, dan sekolah kita itu akan tegak berdiri menjadi lembaga yang baik. Itu kemudian masjid, yuk sama-sama back to masjid, kembali ke masjid, ya. Jadi tadi malam ada pengajian dari Ketua LPCR, itu Muhammadiyah juga menggerakkan, ya, di samping juga bapak-bapak, anak-anak laki-laki, tapi monggo ibu-ibu karena juga sudah ada space-nya toh untuk sholat jamaah ibu-ibu di belakang dengan adanya pembatas. Nah, itu juga menandakan bahwa ibu-ibu juga diajak yuk ke masjid, ya, asal kemudian nanti bisa shopnya nanti di belakang. Nah, ini Bapak Ibu, jadi gerakan ke masjid untuk diri kita dan juga anak-anak kita ini juga menjadi, insya Allah mudah-mudahan kekuatan kita, kekuatan rumah, kekuatan masjid, dan kekuatan amal usaha pendidikan Muhammadiyah kita ini akan menjadikan, memperkuat basis jamaah persyarikatan Muhammadiyah untuk bisa lebih membawa Islam yang berkemajuan. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jam 11 saya nyuwun pamit juga. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik agenda dari SMK Muhammadiyah 4 ini sampai purna agenda. Namun sekali lagi nyuwun ngapunten kalau nanti saya nyuwun pamit karena saya sudah terlanjur jam 11 mengundang ketua-ketua lazismu daerah se-DIY untuk persiapan muskil dan juga menyelenggarakan silaturahmi akbar amil se-DIY. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Cahyono SAK atas tausiah yang diberikan. Semoga